Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bukti nyata keberadaan kami sampai sore hari ini boleh dengan keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan. Itu bukti bahwa anugerah Tuhan, cinta kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan masih melimpah di dalam kehidupan kami. Di pada sore hari ini Tuhan, kami mahasiswa Papua berkumpul di ruangan ini untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat ibadah kami ya Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami, perencanaan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada selesainya Tuhan. Dan biarlah ibadah yang kami lakukan pada sore hari ini menjadi ibadah yang menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh sukacita kami siap memuji dan memuliakan-Mu. Dengan penuh sukacita kami siap beribadah kepada Tuhan.
Tuhan itu luar biasa sama saya, sangat luar biasa. Kalau mau cerita tuh agak sedikit terbawa emosional, karena begitu besar dan luar biasa cerita kasih Tuhan dalam satu hidup. Saya sambil duduk aja, ya enggak lama lagi. Pertama yang perlu teman-teman tahu, dalam kondisi apapun Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita. Dalam kondisi dan bagaimanapun Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Ceritanya agak sedikit flashback. Saya awalnya tuh anak yatim dari umur 5 tahun. Saya punya bapak sudah dipanggil, jadi tinggal dengan orang tua tunggal, ibu. Tapi karena mungkin waktu Tuhan panggil bapak itu mama masih muda, jadi orang tua tunggal untuk 7 bersaudara itu agak sedikit sulit. Mama itu salah satu pejuang Papua Merdeka. Jadi kebanyakan orang sebelum bapak meninggal itu rumah apa semua sudah tersedia buat orang. Jabatan terakhir bapak juga lumayan bagus pas di provinsi. Jadi istilahnya ada jaminan hidup buat orang. Mama juga pegawai. Nah setelah bapak meninggal, mama karena mungkin cari sesuatu yang bisa menghibur dirinya, untuk bisa bagaimana menenangkan dirinya, ikut di organisasi, banyak tinggalkan orang, jadi pergi ke PRG, pergi ke Vanuatu, ke negara-negara tetangga buat perjuangan Papua Merdeka. Jadi di situ tuh orang sebagai anak-anak ini merasa kecewa sama orang tua, sangat kecewa. Jadi saya sendiri pribadi tuh kurang dekat sama saya punya mama karena gitu. Setelah itu jalani waktu SD masih dengan kakak-kakak. Jadi saya paling dekat dengan saya punya kakak perempuan yang tertua. Saya anggap dia itu saya punya bapak, saya punya mama. Sering berjalannya waktu SMP, karena memang orang dengan 7 bersaudara harus dibagi-bagi, tidak bisa tinggal dalam satu rumah dan tidak bisa diurus oleh kakak sendiri. Jadi saya mulai SMP tuh saya mulai keluar dari rumah, saya tinggal dengan saya punya kakak perempuan orang. Jadi di situ mulai mandiri, kerja apa semua mulai mandiri. Setelah itu SMP juga, SMA juga begitu. Dalam berjalannya waktu, kadang kedekatan dengan mama itu agak sulit. Pas sampai di perantauan juga kuliah, komunikasinya agak sulit. Tapi ya gitu, Tuhan itu baik, begitu baik sekali dalam hidup. Sehingga pas detik-detik terakhir, pas mama sudah mulai sakit berat, saya harus balik ke Papua untuk lihat mama, untuk ini, tapi ya begitu. Di situ Tuhan menyentuh saya untuk ya betul-betul dekat dengan mama, bisa rawat mama, bisa kasih mandi mama, bisa semua lah hal dengan mama. Itu sangat luar biasa dalam saya punya hidup. Ceritanya paling ini tuh ketika saya punya kakak perempuan yang memang betul-betul dekat dengan saya. Segala pergumulan, segala macam apa yang ada dalam saya punya hidup, saya cerita dengan dia. Sampai dia tidak pernah cerita buat disakit kayak macam bagaimana atau bagaimana. Sampai di saat memang ya sudahlah, Tuhan harus panggil dia pulang. Nah di situ saya sebagai manusia mulai Tuhan itu apa sih? Orang yang memang betul-betul dekat dengan saya, memang betul-betul ini sudah. Saya mulai terpukul betul-betul. Saya lebih baik Tuhan panggil saya punya mama daripada saya punya kakak yang memang betul-betul berjuang dengan Tuhan. Saya mulai agak sedikit jauh dengan Tuhan, mulai dengan roh perdagingan saya mulai terjerumus dengan hal-hal yang kurang baik, sampai di mana betul-betul harus toh sebagai mahasiswa di sini memang harus bertanggung jawab kembali sama orang tua. Orang tua atau siapa yang memang kasih studi kita di sini, kita harus bertanggung jawab. Nah, pada saat posisinya saya harus wisuda, saya sebagai manusia yang egois dan mulai memang terjerumus dengan hal-hal dunia, hal-hal daging, mulai terbawa, sudah terjerumus dengan iblis dan tipu muslihatnya terlalu jauh. Saya harus mempertanggungjawabkan itu kepada saya punya saudara dan saya punya keluarga. Di situ saya mulai pergi dari Bandung, tinggalkan apa semua.
Sampai di mana ini saya pernah cerita, sampai di mana saya betul-betul depresi, dan iblis memang betul-betul pakai saya punya hidup untuk sudahlah, kau hidup buat apa? Kau tidak berguna, kau sudah kasih susah orang banyak. Ya sudahlah, kalau mau ya bunuh diri sudah. Bikin apa untuk hidup? Tapi ada satu buku yang saya pernah baca, ketika imanmu sudah memang lemah sekali, jangan sampai pernah hilang pengharapan. Puji Tuhan, dan yang luar biasa dalam saya punya hidup, saya masih tetap berpegang sampai saya punya pengharapan. Ketika saya pas saya lagi jalan-jalan saya dulunya suka backpacker, jalan sendiri kemana untuk relax, untuk kasih tenang saya punya pikiran. Jadi pas ada di Semarang, di Kota Tua, di situ ada salah satu sekolah tinggi di situ, itu yang punya tuh orang Kristen. Jadi di bawah basementnya tuh jadi penginapan untuk backpacker. Saya tinggal di bawah situ, saya nginap di bawah situ. Satu waktu tuh pas setelah itu memang dekat perlintasan rel kereta. Jadi malam itu jadi pergumulan saya punya hidup. Ada bisikan-bisikan, ya sudah, kok buat apa untuk hidup? Kok hidup tidak layak, kok hidup tidak berkenan, sudah mati aja. Nah, mulai di pagi hari itu bertepatan di hari Minggu, saya lagi tidur, lagi ini, saya dengar puji-pujian. Terus ada suara Tuhan yang memang betul-betul sangat luar biasa, yang sampai sekarang jadi saya punya pegangan hidup. Kok tidak usah terlalu melihat ke apa yang belakang, kok disiapkan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Bisa jadi berkat buat orang banyak, bangun, bangkit, pulang. Terus apa yang menjadi kau punya masa lalu itu karena kecerobohan, tapi apa yang saya persiapkan buat dirimu itu menjadi sesuatu yang luar biasa nanti. Yang penting kembali ikut sama saya. Itu jadi suara hati terdalam yang memang betul-betul saya pegang sampai sekarang. Jadi sampai sekarang saya merasa seorang yang terberkati. Mulai dari detik itu saya belajar untuk dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, saya harus berusaha untuk bersukacita. Luar biasa. Jadi apapun pergumulan, apapun saya punya kehidupan sampai susah, saya harus berpikir ada orang di luar sana yang dalam kondisi lebih parah daripada saya, masih tetap bersukacita. Kalau saya masih begini saja, saya mengeluh, toh saya mengabaikan kasih Tuhan ke saya. Jadi mulai dari situ saya mulai belajar untuk bangkit, saya mulai belajar untuk bersukacita, saya mulai belajar untuk Tuhan Yesus memang luar biasa dalam satu hidup. Apa sih yang kurang lagi? Jadi saya mengajak buat teman-teman semua, mari belajar untuk selalu bersyukur. Pertama itu hal yang paling terkecil apapun, bersyukur. Saya dalam kondisi terpuruk atau apapun, saya sekarang berdagang. Kadang tuh berdagang ada orang, maksudnya satu hari kalau bisa 1 jam itu pendapatannya agak kurang. Dan mulai ini saya tidak pernah, saya diajarkan mulai dari pada saat itu saya diajarkan untuk tidak mengeluh. Karena untuk hari ini ya Tuhan siapkan saya berkat hari ini. Untuk besok ada hal yang luar biasa, dan itu mengajarkan saya untuk ketika saya dapat berkat lebih, saya jangan terlalu sombong, karena di mana akan ada di mana Tuhan mulai atur saya untuk bagaimana aku bisa kelimpahan berkat yang ada tuh kau bisa pakai olah baik-baik untuk dimana saat-saat yang nanti sulit, dan dimana yang sulit itu kau tetap mengucap syukur karena ada di saat yang Tuhan kasih berkat lebih atau apa. Tantangan hidup itu luar biasa, tapi intinya selalu bersyukur. Jadi aku cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
sekolah Alkitab itu diajarkan kalau berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, usahakan itu dibuat sekreatif mungkin supaya pendengar yang mendengarkan tuh mereka rasa nyaman, mereka menerima pesan-pesan firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan. Jadi firman Tuhan yang disampaikan dalam bentuk kreatif ini bukan bentuk penonjolan diri bahwa dia hebat, dia pintar, bukan. Ini bentuk supaya orang yang mendengarkan itu bisa merasa nyaman, bisa merasa tenang, dan pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan itu bisa tersampai. Bukan hanya tersampai, tetapi disimpan dalam hati dan bisa dilakukan. Dan firman Tuhan juga Tuhan ingin ajarkan kepada kita supaya kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku. Kita melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Nah, kita semua adalah orang Kristen. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya pertama berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan baik dalam kehidupan saya. Bukti nyata kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada, bahkan berkumpul di tempat ini, itu bukti bahwa anugerah Tuhan, cinta kasih sayang Tuhan masih limpah dalam kehidupan saya. Saya juga berterima kasih kepada pengurus mahasiswa Papua yang telah mengajak saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Saya akan perkenalkan diri. Nama saya Rio Yoku. Asal saya dari Sentani, Jayapura, Papua. Status saya hamba Tuhan. Saya lulusan sekolah Alkitab Cianjur, tingkat 1 dan tingkat 2 sudah selesai. Dan sekarang saya lagi mengambil program studi S1 di Sekolah Tinggi Teologi Cianjur. Jadi sekolah Alkitab dengan Sekolah Tinggi Teologi itu sama-sama. Jadi saya sudah sekolah Alkitab sudah selesai dan status saya pendeta pembantu PDP, dan saya dilantik PDP-nya itu di Jawa Barat. Di sini khususnya di daerah Kuningan, saya dilantik oleh majelis daerah. Majelis wilayah Jawa Barat. Saya dilantik, jadi status saya sekarang PDP. Nanti kalau S1, kalau Tuhan kehendaki pulang, saya akan dilantik menjadi pendeta. Jadi doakan saya, biarkan pelayanan saya di sana menjadi berkat, banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya harap rekan-rekan semua, teman-teman semua yang dari Papua khususnya, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau dengar, simpan dalam hati dan berusaha untuk kita melakukannya. Karena apa? Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang ajaib akan menjadi milik bagian kita. Puji Tuhan. Tanpa berlama-lama lagi, yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya di dalam Kejadian. Kitab Kejadian. Kalau saya rindu kita membaca silih berganti. Ayatnya yang pertama, berikut di sana dikatakan kepercayaan Abraham diuji. Ayat pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia sana sebagai korban bakar salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya akan memberikan judul khotbah yang saya bawa, yaitu apakah Tuhan prioritasmu? Boleh dikatakan bersama-sama, apakah Tuhan prioritasmu? Katakan prioritas. Sekali lagi, prioritas. Puji Tuhan. Saya memberikan judul khotbah saya itu apakah Tuhan prioritasmu? Arti kata prioritas adalah yang didahulukan atau yang diutamakan daripada yang lain. Memprioritaskan adalah mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada yang lain.
Jadi prioritas itu adalah sesuatu yang pertama. Jadi prioritas itu adalah sesuatu yang utama. Jadi sesuatu yang nomor satu itu adalah prioritas. Dan di sini saya memberikan judul khotbah saya, renungan pada malam hari ini, apakah Tuhan prioritasmu? Ini menjadi pertanyaan balik kepada diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah Tuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita atau tidak? Apakah Tuhan yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita atau tidak? Apakah Tuhan yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kita atau tidak? Pada malam hari ini saya akan berbicara tentang masalah, tentang pergumulan, tetapi dan juga tentang jalan keluar yang Tuhan berikan. Kalau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita dalam masalah, kita merasakan pertolongan Tuhan itu nyata. Amin. Ketika kita dalam masalah, dalam kehidupan yang dalam situasi yang mendesak, bahkan kita lagi dalam dilema, sakit penyakit, atau kita diperhadapkan dengan masalah apapun, kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Bahkan kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kebanyakan survei membuktikan bahwa orang Kristen ketika dekat dengan Tuhan itu ketika lagi dalam masalah. Ketika dia sudah kena masalah, sudah punya sakit penyakit, baru dia dekat dengan Tuhan. Tapi pada malam hari ini saya akan berbicara bukan ke orang yang kena masalah, bukan orang yang kena sakit penyakit, tetapi orang yang lagi diberkati. Tuhan memuji dia. Pada malam hari ini seperti ayat firman Tuhan yang kita sudah baca, yaitu tentang tokoh yang bernama Abraham. Siapa ini Abraham? Abraham ini dicatat dalam Alkitab, dia adalah tokoh yang beriman. Bahkan kitab Ibrani mencatat bahwa dia adalah bapa segala orang beriman, karena imannya yang sangat luar biasa. Dan juga dia adalah leluhur, nenek moyang daripada bangsa Israel. Jadi Abraham, dia punya anak yang namanya Ishak. Setelah Ishak itu lahirnya Esau dan Yakub. Dan daripada Yakub itu lahirlah ke-12 suku Israel, yaitu mulai dari Yehuda sampai Benyamin. Ada Simeon, ada Isakar, ada Zebulon dan lain sebagainya. Dari 12 suku anak Israel itu turunlah sampai sekarang, yaitu yang kita kenal dengan sebutan bangsa Israel. Dan kalau tidak percaya bangsa Israel itu ada, itu nyata. Bukan cerita dongeng, bukan cerita fiksi, bukan cerita omong kosong. Tetapi Alkitab ini menjelaskan, mencatat bahwa Abraham itu dia punya anak. Sampai sekarang, sampai detik ini kita bisa tahu siapa itu keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel. Bahkan kita semua orang-orang rohani, orang-orang Kristen, kita disebut dengan Israel rohani. Amin. Karena Israel lah Tuhan memilih mereka menjadi bangsa pilihan. Saya akan berbicara tentang orang yang pertama, yaitu Abraham. Abraham ini seperti yang tadi kita sudah tahu siapa itu Abraham. Abraham adalah nenek moyang dari orang Israel. Dia juga adalah tokoh orang beriman dalam Alkitab, sampai dikatakan dia adalah bapa segala orang beriman. Kita yang orang Kristen, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga salah satu anak Abraham. Karena iman Abraham sudah mendahului iman kita. Dia lebih percaya Tuhan daripada sebelum kita ada. Jadi Abraham dikatakan bapa segala orang beriman. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita melihat bagaimana Abraham dia diuji. Abraham dia dites oleh Tuhan. Saya akan bacakan menjadi ayat pokok kita pada malam hari ini, yaitu di dalam Kejadian 22 ayat 1 bagian A. Di sana dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Sampai di situ saja. Jadi setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Kita sudah membaca bersama-sama Kejadian 22 ini dari ayat 1 sampai ayatnya ke-19. Di situ Lembaga Indonesia memberikan perikop Abraham, kepercayaan Abraham diuji. Jadi Abraham ini diuji. Siapa yang menguji dia? Yaitu Tuhan. Tuhan yang menguji dia. Ayat 1 berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Kata mencoba dalam bahasa asli dikatakan, pakai dalam bahasa asli, kalau saya transit itu dikatakan nasa, atau tulisannya nasa tapi bacanya nasa, tulisannya nausya. Itu dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya itu kata mencoba ini memiliki pengertian bukan hanya mencoba tetapi mengetes. Jadi dalam kisah ini Allah sedang mengetes Abraham. Allah sedang memuji Abraham. Apakah Abraham ini masih memprioritaskan Tuhan atau tidak? Apakah dalam kehidupan Abraham Tuhan ini masih nomor satu atau tidak?
Apakah dalam kehidupan Abraham Tuhan ini masih menjadi yang utama atau tidak? Di sana dikatakan di ayat 1 bagian A, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya apa? Kita akan melihat bagaimana ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Tuhan datang, Tuhan panggil Abraham, Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Dan Abraham punya keturunan ini akan menjadi bangsa yang besar, akan menduduki kotanya, bahkan Abraham sendiri akan menjadi berkat untuk orang lain. Dan kita tahu kisah daripada Abraham ketika Abraham berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Istri Abraham yang bernama Sarah dia mandul, dia tidak punya anak. Tapi Tuhan berfirman bahwa yang nanti akan menjadi bangsa pilihan itu keturunan yang keluar daripada rahim Sarah, bukan rahim Hagar. Jadi Abraham dia lagi dalam posisi yang dilema, dia lagi dalam pengiringannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, Abraham akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan ketika Tuhan panggil Abraham, kalau kita baca dalam Kejadian 12 ayat 4, di situ dikatakan Abraham berumur 75 tahun. Dan di dalam Kejadian 21, di sana dikatakan Abraham berumur 100 tahun, baru Tuhan menggenapi firman-Nya. Tuhan memberikan anak lewat Sarah. Siapa anaknya? Yaitu Ishak. Jadi kita perhatikan bagaimana ada 25 tahun Tuhan memberikan Abraham itu diuji. Ada 25 tahun bagaimana Abraham harus setia, Abraham harus tunggu janjinya Tuhan. Bagaimana 25 tahun ini bukan waktu yang mudah. 25 tahun ini bukan waktu yang cepat. Tetapi Abraham dia sabar, dia setia, dia dengar-dengaran dengan janjinya Tuhan. Tuhan berfirman ketika Tuhan panggil Abraham, Abraham akan menjadi bangsa yang besar, bahkan Abraham akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan pada umur yang ke-100 tahun baru Tuhan jawab. Abraham melahirkan Ishak, Sarai melahirkan Ishak itu ketika usianya sudah lanjut usia, sudah tua. Tetapi Tuhan berfirman, Tuhan tepati janji firman-Nya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana pengiringan Abraham kepada Tuhan selama 25 tahun sebelum Tuhan menepati janjinya, di situ ada berkat-berkat luar biasa yang Abraham terima. Abraham diselamatkan, Abraham diberkati kelimpahannya. Bahkan orang-orang yang tinggal dengan Abraham itu dikatakan orang-orang gagah perkasa, orang-orang yang sangat luar biasa. Itu semua karena apa? Itu semua karena Tuhan. Jadi setelah semuanya itu memiliki pengertian setelah Abraham menerima janji Tuhan, setelah Abraham menerima berkat Tuhan. Nah, Abraham kan dia sudah terima berkat Tuhan. Setelah Abraham menerima berkat Tuhan, Tuhan datang mengetes Abraham. Tuhan mau lihat apakah Abraham dia lebih mencintai Ishak atau dia lebih mencintai Tuhan. Tuhan ingin datang, Tuhan ingin melihat apakah Tuhan masih nomor satu atau Ishak yang nomor satu. Karena coba kita bayangkan pakai logika kita, Abraham berumur 75 tahun baru Tuhan berfirman akan diberikan anak. Dan ketika ada periode 25 tahun dan ketika Abraham berumur 100 tahun baru Tuhan kasih anak. Ada waktu yang lama Abraham dia tunggu, otomatis Abraham suka cita. Otomatis Abraham dia senang karena sekian lama dia menunggu baru Tuhan jawab. Tetapi ketika dia sudah menerima Ishak, dia lagi posisi lagi senang-senang, dia lagi posisi diberkati Tuhan, dia lagi dalam posisi lagi sukacita. Tuhan datang, Tuhan mengetes dia. Tuhan datang, Tuhan menguji iman Abraham. Tuhan datang, Tuhan menguji kepercayaan Abraham. Apakah Tuhan masih nomor satu dalam kehidupannya atau tidak? Apakah Tuhan masih menjadi pribadi yang prioritas dalam kehidupannya atau tidak? Apakah Tuhan yang menjadi utama dalam kehidupan Abraham atau tidak? Atau mungkin anak yang sudah ada yang dia sudah tunggu, berkat-berkat ini menjadi utama. Jadi Tuhan mau datang tes. Kita sudah baca bersama-sama dalam ayat yang ke-23, 22 ini, siapa yang Tuhan uji untuk mengetes Abraham, yaitu Ishak. Tuhan suruh bawa Ishak ke tempat yang satu, yaitu Gunung Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban. Bayangkan Abraham sudah tunggu 25 tahun. Setelah Ishak lahir, Tuhan suruh pergi bunuh Ishak sebagai korban bakaran. Bagaimana perasaan Abraham sebagai seorang bapak? Abraham sudah tunggu 25 tahun baru Tuhan jawab. Setelah Tuhan jawab, Tuhan mau ambil lagi. Sebagai bapak mungkin dia akan merasa bahwa Tuhan ini jahat. Tetapi Alkitab tidak mencatat Abraham berkata dalam hatinya Tuhan jahat. Tidak. Dikatakan ketika pagi-pagi benar, ketika Tuhan berfirman malam ini, besok pagi Abraham langsung bawa Ishak ke gunung yang Tuhan perintahkan.
Di sana dikatakan di ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Stop sampai di situ. Jadi ketika Tuhan berfirman malam ini, besok pagi-pagi subuh Abraham sudah jalan melakukan firman Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa pribadi Abraham, dia adalah orang yang taat. Dia juga adalah orang yang dengar-dengaran. Bahkan dia mencintai Tuhan lebih dari apapun. Bahkan dia mencintai Tuhan lebih dari anaknya sendiri. Tuhan berfirman, bawalah Ishak untuk menjadi korban bakaran. Pagi-pagi benar Abraham sudah pergi untuk mempersembahkan Ishak. Di sini kita bisa melihat bagaimana pribadi Abraham, dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Kenapa kita bisa memberikan sertifikat orang yang beriman, Bapak segala orang beriman kepada Abraham? Karena lebih besar cinta Abraham kepada Tuhan daripada apapun. Bahkan saya sendiri pun merasakannya. Ketika saya dalam posisi masalah, ketika saya lagi dalam masalah, ketika saya lagi dalam pergumulan, mau ini mau itu, saya akan lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi bagaimana ketika saya diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa? Terkadang Tuhan itu menjadi yang terbelakang. Bahkan ketika Tuhan sudah berkati, saya lupa siapa yang memberikan berkat itu. Dan pada malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua, khususnya mahasiswa di tempat ini, mahasiswa-mahasiswi, jadikan Tuhan yang prioritas dalam kehidupan kita. Amin. Jadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita lagi dalam masalah baru kita mau dekat dengan Tuhan. Ketika kita diberkati, mari kita mau datang dekat dengan Tuhan, menaikkan rasa syukur kita, menaikkan rasa ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan baik. Jangan ketika kita lagi dalam masalah, lagi dalam pergumulan, lagi dalam sakit penyakit, baru Tuhan kita cari Tuhan. Ketika kita lagi dalam posisi senang-senang, Tuhan di belakang. Itu namanya kurang ajar. Untuk Allah kita adalah Allah yang kasih. Untuk Allah kita Allah yang penyayang. Bahkan Allah kita Allah yang sabar. Sekalipun kita melupakan Dia, Dia tidak pernah melupakan kita. Amin. Sekalipun kita menyakiti hatinya dengan tingkah laku kita, dengan kehidupan kita, tetapi Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Bahkan mungkin dalam hati kita pernah kecewa dengan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah kecewa dengan kita. Coba kita renungkan kehidupan kita. Berapa kali kita mengecewakan hati Tuhan? Berapa kali kehidupan kita jauh daripada Tuhan? Berapa kali perkataan kita menyakiti hati Tuhan? Berapa kali pikiran kita menyakiti hati Tuhan? Berapa kali tindakan kehidupan kita menyakiti hati Tuhan? Dan coba bayangkan, coba renungkan, apakah Tuhan pernah balas semuanya itu dalam kehidupan kita? Tidak. Kalau kita minta berkat, Tuhan akan berkati. Kalau kita minta kesembuhan, Tuhan akan memberikan kesembuhan itu dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita lagi dalam masalah, kita berikan, Tuhan berikan saya jalan keluar, Tuhan akan berikan. Tapi bukan hanya sampai di situ saja, tetapi ketika kita sudah diberkati, sudah diberikan kesembuhan dengan berkat-berkat yang sangat luar biasa, mari utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan yang prioritas dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menjadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan yang utama, menjadikan Tuhan yang nomor satu, maka berkat-berkat Tuhan itu akan datang sendiri kepada kita. Amin. Karena dalam Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, tetapilah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan mau Tuhan itu yang utama. Jadi Tuhan mau Tuhan itu yang nomor satu. Tuhan mau Tuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita cari Tuhan dulu. Jangan cari yang lain. Amin. Tuhan mau kita cari Tuhan dulu. Kalau kita sudah cari Tuhan, maka berkat-berkat itu akan datang kepada kita. Amin. Seperti begini. Kalau kita mencari air, jangan mencari airnya itu dari mana, tetapi cari dari mana sumber mata air itu. Kalau kita cari air dari mana, ketika kita minum air itu pasti akan habis. Tetapi kalau kita mencari mata air, kita minum dari mata air tidak akan pernah habis. Sama dalam kehidupan kita. Ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah, cari Tuhan, cari sumber, cari solusi. Siapa sumber dan solusi itu? Yaitu Tuhan. Kalau sudah dapat sumber dan solusi itu, jangan lupa. Itu namanya kurang ajar. Itu namanya tidak tahu diri. Bagaimana kita sudah meminta, sudah diberikan, tidak tahu berterima kasih. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita punya masalah, pergumulan, problem dalam kehidupan kita, Tuhan sudah berikan, harus jadikan Tuhan terus yang nomor satu. Amin. Terus cari Tuhan, bukan hanya dalam keadaan susah, bukan hanya dalam keadaan masalah, tetapi dalam keadaan bahagia, kita mau mencari Tuhan. Bahkan pada malam hari ini, kalau kita boleh sehat, boleh kuat, luangkan waktu untuk cari Tuhan. Luangkan waktu untuk datang kepada Tuhan. Mungkin tidak lama, mungkin tidak 30 menit, 15 menit, bahkan 5 menit pun Tuhan akan hargai itu. Yang penting kita punya hati tulus.
Yang penting kita punya maksud baik, Tuhan akan menghargai itu. Tuhan tidak perlu orang yang berdoa panjang lebar dengan kata-kata yang bagus. Tuhan tidak perlu. Tuhan melihat hati. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan melihat hati, bukan Tuhan melihat visi, bukan Tuhan melihat kata-kata yang indah. Kita tidak berkata-kata dalam doa kita mengucapkan terus terang seperti begini, tetapi kita berbicara dalam hati. Tuhan dia mendengar. Yang penting kita mau meluangkan waktu, kita mau sisipkan waktu buat Tuhan. Satu hari ini belajar untuk kita menghargai Tuhan, belajar untuk kita mengutamakan Tuhan, belajar untuk kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya hari ini, tetapi hari-hari ke depan. Saya merindukan untuk kita semua sebagai mahasiswa-mahasiswi Papua, mari Tuhan yang jadi nomor satu dalam kehidupan kita. Amin. Mari jadikan Tuhan yang utama. Karena ketika kita mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, Tuhan yang nomor satu, tidak perlu minta berkat, Tuhan akan kasih. Sama seperti begini, kalau kita punya orang tua, kalau kita buat dia senang dengan prestasi kita, atau mungkin ketika kita di rumah, mama tidak suruh sapu, bapak tidak suruh sapu, tetapi kita pegang sapu, kita inisiatif untuk sapu sendiri. Apa yang mama akan lakukan? Dia akan berkata, ini anak saya yang paling baik, anak saya yang paling rajin. Begitu, tidak perlu kita minta, dia akan kasih dengan sendirinya. Kalau orang tua bisa memberikan tanpa kita minta, apalagi Tuhan. Kalau kita senangkan hati Tuhan, amin. Jadi belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, belajar untuk mengutamakan Tuhan, belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, imani, percaya, tanpa kita minta, berkat-berkat Tuhan itu akan menjadi milik bagian kita. Allah kita itu dia ada dahulu, dia ada sekarang, bahkan dia ada kemudian. Dia tahu setiap kehidupan kita, dia tahu setiap jalan hidup kita, bahkan dia tahu besok kita akan seperti apa. Dia tahu karena dia sudah ada di sana. Dia sudah merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi pergi datang kepada dia, minta kepada dia, berserah kepada dia. Bukan hanya minta saja, tetapi belajar untuk menyenangkan hatinya. Amin. Jadi ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, tanpa kita minta, Tuhan akan kasih. Tanpa kita berseru, Tuhan akan kasih. Apa yang menjadi persoalanmu hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Cita-cita kah? Masalah keuangan kah? Keekonomian kah? Atau mungkin lagi dalam pergumulan permasalahan dengan keluarga atau dengan rekan-rekan sesama? Mari, Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Jangan mencari hal-hal yang lain. Abraham di sana dikatakan di ayatnya yang ke 20, sama aja ayatnya yang ke-19 dulu, ayatnya yang ke-17, Kejadian 22 ayat 17. Maka Allah memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti di pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh karenamu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Puji Tuhan. Ini adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Abraham mempunyai keturunan itu seperti bintang di langit. Yang bisa hitung bintang boleh angkat tangan? Atau ada yang sudah pernah hitung bintang? Bermakna kan? Bintang itu sangat banyak sekali. Tuhan berfirman bahwa Abraham punya keturunan itu sama seperti bintang di langit, dan juga sama seperti pasir di tepi laut. Kalau di Seru itu banyak pantai, dan coba Dai dan Ai, kalian sudah pernah hitung pasir di laut atau tidak? Belum kan? Betapa banyaknya pasir di laut itu. Itu Abraham yang firman Tuhan datang kepada Abraham, keturunanmu akan sama seperti begitu. Karena apa? Karena Abraham dia memprioritaskan Tuhan. Karena Abraham dia mendengarkan suara Tuhan. Abraham dia melakukan firman Tuhan. Imani bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham itu bisa menjadi milik bagian kita. Amin. Asalkan apa? Tuhan yang menjadi yang pertama, Tuhan yang menjadi yang utama, Tuhan yang menjadi nomor satu, dan kita mau belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya harap firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini bukan hanya kita dengar saja untuk mengisi waktu kita pada malam hari ini, tetapi belajar untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita melakukan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang melakukan firman Tuhan, seperti tadi khotbah di gereja, dia itu akan disebut oleh Tuhan Yesus, dia adalah saudaraku laki-laki, dia adalah saudaraku perempuan, dia adalah ibuku.
Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengakui kehidupan kita. Tuhan sendiri akan mengakui kita tanpa kita perlu memperkenalkan diri. Tuhan akan mengakui, ini adalah anakku, ini adalah saudaraku, karena dia melakukan firman-Ku. Oleh sebab itu, rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, mahasiswa-mahasiswi Papua yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga kita mau belajar melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Kita lihat bagaimana kehidupan daripada Bapak Abraham, dari tokoh Alkitab, tokoh beriman, ketika dia memprioritaskan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, Tuhan berkati kehidupannya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak Papua yang hidup dalam perantauan, jangan mengandalkan kekuatan orang lain. Jangan mengandalkan kekuatan keluarga, jangan mengandalkan kekuatan siapa-siapa, tapi mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tetapi yang kedua dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi mari kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau mengutamakan Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan diberkati. Siapa yang mau diberkati boleh lambaikan tangan. Haleluya. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, utamakan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kekuatan orang lain, firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan 5 dan 6, terkutuklah orang itu. Kita semua tidak mau dikutuk, amin. Kita mau diberkati, amin. Jadi jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kekuatan orang lain, tetapi andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berkati kehidupan kita. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Jika sedikit kulihat hatiku, semilik dia, lihat hatimu, aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dapat ilahirku, tak ada yang tersembunyi bagilah kulihat, tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap, Kau dapati aku, Kau dapati aku tetap setia. Kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kembalikan kepadamu Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi hamba-Mu percaya Roh Kudus akan menyempurnakan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan di dalam setiap hati-hati yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Ajar sebagai mahasiswa Papua yang ada di tempat ini, untuk mau selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk selalu mau memprioritaskan Tuhan dalam, selalu mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk selalu mau menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari kami manusia yang lemah, kami menyadari kami penuh dengan kelalaian, kami menyadari kami penuh dengan keterbatasan Tuhan. Tetapi pada malam hari ini Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau setiap hari, setiap kali kami mengandalkan kekuatan orang lain, tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Oleh sebab mengajarkan kami Tuhan untuk menomorsatukan, mengandalkan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami beriman bahwa ketika kami mengandalkan, mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami, maka ada berkat-berkat Tuhan yang ajaib yang akan menjadi milik bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami dan ajar kami Tuhan untuk selalu mau
mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kami sangat diberkati Tuhan lewat ibadah yang sudah dilakukan di tempat ini Tuhan. Kami percaya ibadah kami dari awal pertengahan dari ibadah yang menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami sudah memberikan korban persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Pada malam hari ini secara khusus hamba-Mu berdoa buat rekan-rekan yang ada di tempat ini, mahasiswi mahasiswa Papua yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya berkat Allah yang dari tempat maha tinggi menjadi milik bagian mereka semua ya Tuhan. Persoalan, problem dalam kehidupan mereka yang sakit pada malam hari ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan dan daripada Tuhan menjadi milik bagian mereka Tuhan. Yang susah hati Tuhan hiburkan, bahkan yang lagi dalam masalah, jalan keluar yang terbaik yang daripada Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka, dan biarlah apa yang mereka terima daripada Tuhan menjadi kesaksian terlebih untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan studi mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik yang sudah mau selesai maupun yang lagi dalam studi untuk beberapa tahun ke depan. Hamba-Mu menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Cita-cita masa depan yang terbaik yang daripada Tuhan menjadi milik bagian mereka semua ya Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, kepintaran, marifat, pengurapan yang daripada Roh Kudus selalu menjadi milik bagian mereka Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini menjadi berkat, dan biarlah keberadaan mereka di Bandung khususnya di tempat ini menjadi berkat terlebih untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Adalah kiranya berkat daripada Allah Bapa,
berkat yang daripada Roh Kudus, berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera, hikmat, kepintaran, marifat, berkat-berkat yang ajaib yang daripada Tuhan, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang menjadi milik bagian kita semua pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Ibadah pada minggu hari ini telah selesai. Terima kasih untuk kawan-kawan Imayawa sama Mangteng yang sudah melayani kita pada kesempatan ini. Tepuk tangan dulu. Terima kasih juga untuk hambanya yang sudah melayani kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Pengumuman untuk ibadah minggu depan tidak ada, berhubung hari Sabtu kita sudah bebas. Nanti kalau mau dilanjutkan nanti ke pengurusan berikut yang terpilih kita akan rekomendasikan. Untuk pengumuman selanjutnya, kemarin kita sudah buka pendaftaran dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan hari Sabtu kemarin kita sudah tutup. Dan besok kita akan umumkan yang lolos seleksi pada hari ini ya. Karena hari ini kami melakukan seleksi dengan persyaratan dan sebagainya. Jadi besok kami akan umumkan seperti itu. Hari Selasa kita akan ada panggung debat untuk pas calon Ketua Imasepa Bandung Jawa Barat, atau kedua nanti hari Kamis, terus Sabtu kita akan bebas. Seperti begitu informasi sementara sepekan.